dakwah. Apa itu dakwah? Mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, mengajak orang lain untuk beramal kepada Allah. Banyak sekali ayat Allah yang membicarakan tentang pentingnya amar ma'ruf, tentang pentingnya dakwah. Dan apa sebenarnya dakwah ini? Dakwah ini apakah sebuah profesi? Ya, dakwah ini adalah profesi number one. Profesi nombor satu di atas muka bumanya sebetulnya bukan menjadi pedagang, bukan menjadi pengusaha, bukan menjadi pilot, bukan menjadi guru. Tapi profesi yang paling tinggi nilai dan yang akan dihasilkan dari profesi itu tersebut banyak hal adalah profesi sebagai pendakwah. Tapi dakwah dalam tanda kutip bukan dakwah untuk tujuan keduniaan. Misalnya ini saya berbicara tentang agama di depan orang dengan tujuan maaf untuk urusan ekonomi, na'udzubillah, bukan. Kita memang ingin mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ingin mengajak orang lain untuk taat kepada Allah dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh pendidikan yang baik. Tujuannya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Profesi kita sebagai pendakwah ini sebenarnya bukan hanya diemban oleh seorang ustadz atau oleh seorang guru atau oleh seorang pedagang, tapi semua status sosial masyarakat sama-sama diberikan tugas dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas dakwah inilah yang membuat kita berbeda daripada umat-umat Nabi sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nilai plus kepada kita umat akhir zaman ini menjadi umat terbaik karena kita diberikan tugas dakwah ini. Contoh, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, engkau wahai umat Muhammad, umat akhir zaman, engkau didatangkan Allah ke muka bumi itu sebagai khaira ummah, sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah umat yang terbaik yang didatangkan Allah ke atas permukaan bumi ini. Apakah sekedar setelah didatangkan ke dunia lalu kita tampil sebagai umat terbaik? Tidak, ada catatannya. Dengan catatan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dengan catatan engkau mengajak orang lain taat kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk beriman kepada Allah, dan mencegah orang lain daripada bermaksiat kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuncinya di situ. Kita akan menjadi umat terbaik. Level kita akan sama tugas dakwah yang diberikan kepada kita sebagaimana yang dulu diberikan Allah kepada nabi sebelum nabi kita. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud dan lain sebagainya. Itu tugas yang diberikan kepada Nabi Daud dulu, ini sekarang diberikan kepada kita umat akhir zaman. Dan kita akan mulia dengan ini. Kapan kita akan menjadi umat terbaik? Kapan kita akan mulia dan dimuliakan Allah? Di saat peran kita sebagai da'i, tugas dakwah itu semua kita emban. Ustadz berdakwah dengan gaya ustadz. Bagaimana ustadz berdakwah? Dengan kata-katanya, menyampaikan nyo cara sembahyang meno, nyo cara batu puasa meno, cara iktikaf begini, cara bayar zakat seperti ini. Itu cara dakwahnya para ustadz. Bagaimana dakwahnya politisi? Politisi berdakwah dengan kekuasaan yang diberikan kepada Allah kepadanya. Apa? Kalau mereka di gedung di Simpang Pelor, kalau di Melabuh atau di Banda Aceh, mereka bisa melahirkan undang-undang, melahirkan kanun-kanun yang pro kepada agama yang membantu umat secara kebanyakan. Itu tugas dakwah mereka. Kan Hansabe nilai dakwah. Penyiar apa nih tugas dakwah Kak Nanda? Tugas Kak Nanda untuk mendakwah, sampaikan kebenaran kepada orang melalui radio. Jangan sampaikan kebatilan, jangan ajak orang lain untuk bermaksiat kepada Allah. Para pengusaha apa mereka, cara dakwah mereka? Apakah mereka dakwah sama dengan ustaz? Itu mimbar. Orang kan tahu itu mimbar itu mimbar. Mendadak ya. Karena bukan keahliannya di situ. Inilah keadilan agama ini, keadilan Allah di sinilah. Silahkan para ustaz dengan berdakwahlah dengan lidah. Pejabat berdakwahlah dengan kekuasaan. Para pedagang silakan berdakwah dengan hartanya. Pengusaha berdakwah dengan hartanya. Hari ini bagaimana? Nyolon begahabam kuboh-kuboh babah mama baur. Silakan kita mesti banyak sedekah. Udah sedekahnya anak peng. Nanti diambillah peran oleh pengusaha. Sini wahai anak muda yang tidak ada kegiatan, sini ke saya. Ini kamu punya kerja, silakan kamu ini. Nanti kalau kamu punya rezeki sisihkan 2,5%-nya untuk agama. Kita ambil peran masing-masing. Enggak mungkin. Ini tugas polisi. Mereka yang lebih cocok kalau polisi TNI dengan nahi mungkarnya. Ini kalau saya datang misalnya ke orang yang
sedang bermaksiat, misalnya di pantai atau di mana atau di gunung misal. Dengan profesi saya seperti ini, lalu saya datang ke sana untuk mencegah kemungkaran. Ada mejok teluk apa itu? Ada mejok teluk kayak pot kan? Karena memang bukan porsinya. Tapi coba kalau TNI masuk ke sana, di mana ada kemaksiatan, di mana ada penebangan liar yang itu memang merusak alam. Allah sudah ingatkan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancur dunia, hancur alam Aceh ini, rusak Aceh Barat ini. Kalau kita biarkan penambang-penambang liar merusak alam. Itu siapa yang mau berdakwah kepada mereka? Kan Anda mau ke sana, mau siarkan? Nam demecok dulu. Tapi siapa yang naik ke sana? Pak Dandim naik ke sana, Pak Kapolres naik ke sana, bawa pasukan. Kocar kacir itu orang. Kita berdakwah sudah ada porsi, sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi hana saling mengunting dalam Islamnya. Semua kita mau masuk surga. Kan nggak mungkin ustadz aja yang masuk surga, nanti kesepian di surga. Ajak semualah masuk surga. Pedagang ajak masuk surga, pengusaha ajak kita ke surga, politisi kita ajak ke surga. Biar nanti semua bisa ke surga. Kan surga itu luas. Mau tinggal sendiri kan nggak enak. Lebih baik kita ajak sama-sama. Itulah Islam. Artinya kita ini tidak mungkin akan sama dalam mengemban tugas dakwah. Ayo kita berdakwah dengan apa yang ada kemampuan dakwah di kita masing-masing. Kalau saya sering menyebutnya seperti ini. Dakwah ini laksana anak sungai. Saya dengan sedikit kemampuan mungkin yang Allah berikan kepada saya bisa mengajari anak murid saya cara mereka berwudu mungkin. Disitulah saya akan bekerja untuk agama ini. Lalu ada organisasi misalnya katakanlah NU dengan kemampuannya mengajari umat cara baca kitab gundul dan lain sebagainya. Di situ jalur dakwahnya. Ada Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah dengan dakwah sosialnya yang begitu luar biasa. Kan hari ini hampir tidak ada kabupaten kota di Indonesia kecuali di situ ada sekolah Muhammadiyah, ada rumah sakit Muhammadiyah. Mereka telah berdakwah dengan cara mereka, lanjutkan dakwahnya. Ada jamaah tablik dengan gaya dakwahnya, ketok-ketok pintu rumah orang untuk mengajak sholat, istiqamah dengan dakwahnya. Ada banyak organisasi dakwah kalau diistilahkan oleh ulama-ulama kita. Ini laksana anak-anak sungai, lagi paret-paret kecil, lagi luhung-luhung ubud yang di celah-celah gunung yang ada di anak-anak sungai itu. Itulah gambaran organisasi dakwah para pekerja dakwah ini. Jangan saling menghambat, jangan saling menghantam ini karena kalau alur sungai walaupun dia kecil, kalau dia ditahan nanti bisa menimbulkan banjir besar. Artinya apa? Biarkan air yang bisa mengalir deraslah. Yang dia cuman sedikit menetes, ya menetes saja. Yang penting nanti kita akan bersatu di muara yang sama, di lautan yang luas. Kita ini memang tidak mungkin sama semua. Itulah yang disebut oleh ungkapan kita saling bantu-membantu pada apa yang telah kita sepakati. Nata'awun fima ittafaqna alaih, dan saling menghargai pada apa yang mungkin belum kita sepakati ataupun kita berbeda. Kan nggak mungkin semua akan sama. Justru hidup ini nggak indah itu di saat semuanya sama. Kita indah itu saat kita beda-beda. Kalau hari ini wajah Kak Nanda sama dengan wajah saya, nggak usah dua-dua di sini, keluar aja satu orang biar saya aja sendiri. Kita indah itu justru di saat kita beda-beda. Kenapa Kak Nanda merasa diri ganteng? Karena beda dengan saya. Coba kalau sama dengan saya, kan nggak mungkin bilang ganteng. Sama dong dengan saya. Nah, kita indah itu justru di saat Allah ciptakan kita ini beda-beda. Sungguhnya kita adalah umat terbaik. Kita umat terbaik yang didatangkan Allah ke atas permukaan bumi ini. Tapi dengan satu syarat. Kita akan menjadi umat terbaik adalah di saat kita mengambil tugas dakwah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini umat akhir zaman. Sebagaimana ayat tadi yang kita bacakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah umat terbaik dengan catatan kita mengambil peran dakwah, kita mengambil pekerja dakwah, mengajak orang lain taat kepada Allah, mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah, mencegah orang lain daripada bermaksiat kepada Allah. Banyak ayat yang berbicara tentang ini. Di ayat yang lain, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapakah yang terlebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, untuk beramal kepada Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kita adalah umat dakwah. Tugas Nabi itu dibebankan kepada kita dan kita akan mulia dengan tugas Nabi ini. Kalau kata orang Delhi, karte-karte marte karne.
dakwah sampai mati dalam dakwah.